Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Pada kesempatan yang baik ini sebagai orang yang sudah lama mengamati persoalan negara-negara di kawasan Middle East, Timur Tengah, saya ingin mengomentari tentang perkembangan terkini di Palestina ya, di mana terjadi eskalasi serangan kedua belah pihak antara pihak Palestina dan Israel ya, khususnya pejuang Palestina di jalur Gaza yaitu Hamas begitu, dengan Brigade Izzuddin Al-Qassam sayap militernya, dan tentara Israel atau IDF, Israeli Defense Force, yang mana kita tahu bahwa konflik Palestina-Israel ini adalah konflik terpanjang dalam sejarah umat manusia ya, sejak tahun 1947, 1948 sampai dengan sekarang ya, ketika bangsa Yahudi datang ke wilayah Palestina mendirikan negara Israel atas ide dari bapak bangsa Israel yaitu Theodor Herzl, yang mana negara Israel ini didirikan oleh David Ben Gurion sebagai Perdana Menteri pertama, dan berdasarkan konsensi yang diberikan oleh Inggris yang ketika itu Palestina di dalam mandat Britania Raya dengan dasar perjanjian Balfour begitu, yaitu memberikan konsensi kepada pihak Israel untuk mendirikan negara di tanah Palestina, dan Palestina menganggap berdirinya negara Israel ini sebagai hari Nakba atau hari bencana, karena mereka harus terusir dari tanah air mereka dan menjadi pengungsi refuge ya ke negara-negara Arab sekitarnya ya, baik itu di Suriah, di Yordania, kemudian di Lebanon, di Mesir, di Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sudan, kemudian juga di Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, kemudian Yaman, kemudian Oman, kemudian Irak, kemudian Yordania, dan seterusnya ya. Itu. Dan konflik ini sangat panjang sekali ya. Di Palestina sendiri kemudian ada tokoh yang mendirikan PLO, Palestine Liberation Organization, atau Organisasi Pembebasan Palestina, yang didirikan oleh Yahya Hamouda. Kemudian yang terkenal yaitu adalah Yasir Arafat atau Abu Ammar, yang kemudian dalam perjalanan waktu PLO ini yang dideklarasikan di Algier, ibu kota Aljazair, itu mau mengakui negara Israel ya, berdasarkan perjanjian Oslo yang ditandatangani antara ketua PLO Yasir Arafat dengan Perdana Menteri Israel pada waktu itu yaitu Yitzhak Rabin ya, tahun 93 ya, rentang waktu 90-93 di Oslo, ibu kota Norwegia, dengan dimediatori oleh Presiden Amerika Serikat pada waktu itu yaitu Bill Clinton ya. Disepakati bahwa untuk menyelesaikan konflik antara Palestina Israel yaitu melalui two-state solution, solusi dua negara begitu, artinya negara Israel dan negara Palestina duduk berdampingan begitu ya. Nah, namun hal ini tidak mudah ya, apalagi setelah Perdana Menteri Israel yang mendapatkan Nobel ya bersama Yasir Arafat, Yitzhak Rabin, itu terbunuh oleh warga Israel sendiri pada waktu itu yang bernama Yigal Amir. Nah, pada waktu itu Perdana Menteri digantikan oleh Shimon Peres, kemudian Ehud Barak, Benyamin Netanyahu, dan seterusnya sampai dengan sekarang ya, Ehud Olmert, Ariel Sharon, dan seterusnya, Benyamin Netanyahu lagi sekarang. Nah, itu tidak mudah. Kesepakatan Oslo ini, perjanjian Oslo ini, yaitu menyepakati beberapa hal ya, solusi dua negara. Satu, negara Israel dengan ibu kotanya juga di Tel Aviv atau menguasai Yerusalem Barat, sedangkan Yerusalem Timur dikuasai Palestina. Kemudian wilayah Palestina terdiri atas tepi barat dan jalur Gaza begitu ya. Tepi barat itu kota-kotanya ada Ramallah, kemudian ada Hebron, Nablus, Jenin, Tulkarem, Kalkilia, Bethlehem, Jericho, dan seterusnya ya. Kemudian jalur Gaza yang berbatasan langsung dengan Mesir. Ya, kemudian juga negara Palestina akan diizinkan berdiri berdasarkan perbatasan sebelum Perang 6 Hari ya, yaitu tahun 1967 begitu.
Kemudian pengungsi Palestina juga diizinkan kembali ke tanah airnya. Namun Israel dalam prakteknya tidak mau hal ini begitu ya. Sehingga konflik ini masih terus berlanjut sampai sekarang ya. Yasir Arafat pun sampai meninggal sekarang dilanjutkan oleh Mahmud Abbas atau Abu Mazen begitu ya. Dan di Palestina sendiri muncul kelompok-kelompok perlawanan begitu, yang notabene sih sama ya, ingin mendirikan negara Palestina. Yang pertama ada Fatah, itu dia menganut paham yang lebih kooperatif ya dengan Israel, berunding, negosiasi dan seterusnya, dengan Brigade Syuhada Al-Aqsa yang sudah dibubarkan, brigade sayap perlawanan bersenjata. Kemudian ada Hamas, Harokah Al-Muqawamah Al-Islamiyah yang terkenal sekali menguasai jalur Gaza. Kalau Fatah di tepi barat tadi ya. Kalau Gaza sekarang Hamas menguasai jalur Gaza begitu. Gerakan perlawanan Islam yang dengan sayap militernya Brigade Izzuddin Al-Qassam, di mana Hamas dalam hari ini dan kemarin, detik ini dan kemarin itu terjadi gesekan begitu ya dengan tentara Israel setelah meluncurkan 5.000 lebih roket dari wilayah jalur Gaza ke kota-kota di Israel ya. Di antaranya ada Sderot, Ashdod, Ashkelon dan seterusnya. Itu kan bahkan diklaim roketnya Hamas sekarang sudah bisa mencapai Tel Aviv ya, kota yang kemarin juga menjadi ibu kota dari Israel ya, sebelum dipindahkan ke Yerusalem dan diakui oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, kemudian perjanjian Oslo itu juga untuk menyepakati perjanjian Oslo ini dan bisa terrealisir, terlaksana di lapangan, itu dibentuk tim kuartet perdamaian Timur Tengah. Tim kuartet ini 4 pihak, yaitu Amerika Serikat, Rusia, kemudian United Nations yaitu PBB, dan European Union atau Uni Eropa. Namun ternyata pihak Palestina sendiri ketika berunding itu tidak sepaham semua, khususnya di Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, di mana yang mendominasi di situ Fatah. Kemudian Hamas sebagai organisasi terbesar bahkan sempat menang pemilu ya di Palestina itu tahun 2005 itu tidak dilibatkan, sehingga perundingan itu juga tidak mulus begitu. Di pihak Israel juga demikian. Antara tim kuartet 4 itu Israel hanya mau dimediatori Amerika Serikat ya, karena Israel menganggap Amerika itu ada di pihaknya. Dan para pengamat internasional menyatakan ketika menangani konflik Timur Tengah ini Amerika Serikat tidak netral begitu, lebih berat sebelah begitu. Dan Rusia sendiri itu satu-satunya tim kuartet yang memiliki hubungan dengan Hamas, yang mana Hamas ini dicap atau dianggap sebagai organisasi teroris begitu ya oleh ketiga tim kuartet yang lain, baik itu Amerika Serikat, PBB maupun Uni Eropa ya, dan sampai saat ini juga belum dicabut begitu karena sering melakukan perlawanan terhadap tentara Israel, kemudian juga meluncurkan perlawanan ya, roket gitu ke wilayah Israel. Tentu konflik ini memang sangat pelik sekali begitu. Dan di Palestina selain Hamas ada juga Jihad Islam dengan sayap militernya Brigade Al-Quds. Kemudian ada PFLP ya, Popular Front of Liberation Palestine ya. Jadi Front Populer Pembebasan Palestina. Kalau Fatah tadi didirikan Yasir Arafat, Hamas didirikan Sheikh Ahmad Yassin ya. Kalau Fatah sekarang ketuanya Mahmud Abbas, kalau Hamas Ismail Haniyah, kemudian kalau PFLP itu didirikan oleh Josh Abbas ya. Tidak jelas ketuanya siapa sekarang. Kemudian brigadenya namanya Brigade Abu Ali Mustafa. Kemudian Jihad Islam juga demikian, Fatki Sikoki pendirinya itu, dengan Brigade Al-Quds yang sering melakukan serangan mematikan terhadap Israel. Dan wilayah-wilayah Palestina di tepi barat ini antara satu kota dengan kota yang lain tidak menyatu. Artinya banyak perlintasan checkpoint begitu oleh pihak tentara Israel ketika warga Palestina melakukan mobilitas. Sedangkan jalur Gaza ini penuh dikuasai Palestina, khususnya Hamas, dan berbatasan langsung dengan Mesir, yaitu perbatasan Rafah ya, Rafah Crossing, Rafah Border begitu, yang berbatasan dengan Gurun Sinai, satu-satunya pintu untuk mobilitas bagi warga jalur Gaza ketika hendak ke luar negeri begitu.
karena perbatasan yang lain itu dikontrol Israel, yaitu ada perbatasan Erez di Bet Hanun, kemudian perbatasan Kerem Shalom, itu perlintasan dagang yang dikontrol Israel ya, di pojok ya, antara wilayah Mesir dengan wilayah Israel begitu. Nah, jadi pelik sekali konflik ini memang ya. Di satu sisi sebenarnya dunia internasional ingin Palestina dan Israel ini bisa rukun damai menjadi solusi kedua negara, tapi di lain pihak ternyata hal-hal yang disepakati dalam perjanjian Oslo itu juga tidak terrealisir dengan baik. Seringkali khususnya di wilayah Yerusalem, di situ adalah kota suci tiga agama ya, yaitu Islam, Yahudi dan Nasrani, itu sangat sensitif sekali, terutama terkait dengan Masjid Al-Aqsa. Nah, saya ingin mengomentari perkembangan yang terakhir bahwa pihak Hamas dengan meluncurkan roket ini mengklaim sebagai serangan balasan terhadap penodaan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan juga serangan terhadap warga Palestina. Itu akhirnya meluncurkan roket begitu yang juga jangkauannya sangat luas sekali, karena yang dipunyai tentara Hamas itu Brigade Al-Qassam khususnya, termasuk sayap perlawanan yang lain itu hanya roket dan kemudian juga senjata yang sifatnya laras panjang begitu ya, jalur darat begitu. Sedangkan Israel itu memiliki pesawat tempur. Di Gaza sendiri tidak ada pesawat dan tidak ada juga airport atau bandar udara karena sudah dihancurkan oleh Israel. Jadi memang pertempuran ini sangat tidak seimbang begitu. Nah, pihak Israel sendiri juga menyatakan serangan ini adalah sebagai serangan balasan begitu. Sehingga tentu tim kuartet ini tidak berfungsi sama sekali alias lumpuh begitu. Termasuk PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana ada Dewan Keamanan, ada Security Council yang kemudian tidak efektif untuk menyelesaikan konflik di belahan dunia, khususnya di wilayah Timur Tengah ini. Karena di antara Dewan Keamanan ini, selain 15 anggota tidak tetap atau non-fixed member, ada 5 anggota tetap yang memiliki hak veto. Ya kan, yang tentu banyak yang orang mengatakan itu tidak netral begitu. Yaitu ada Amerika Serikat yang memiliki hak veto, kemudian ada 5 ya, fixed member, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, fixed member of Security Council of United Nations, Amerika Serikat, USA, kemudian ada Rusia, kemudian Cina atau Tiongkok, kemudian Inggris ya, kemudian ada Rusia ya. Saya ulang lagi, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Cina dan Prancis ya. Jadi ada 5. Nah, ini PBB tidak berfungsi secara maksimal untuk menghentikan konflik ini. Termasuk negara-negara Arab itu juga kemudian mungkin hanya bisa menyesalkan, mengutuk, mengecam begitu ya, khususnya Liga Arab yang saat ini dipimpin oleh Aminul Am, Sekjen, Sekretari Jenderal, yaitu Ahmed Abul Gheit. Beliau adalah former Egyptian Foreign Minister, mantan Menteri Luar Negeri Mesir ya. Itu kemudian hanya bisa menyaksikan begitu ya orang-orang Arab begitu, karena memang tentu tidak leluasa terhadap Israel maupun Amerika Serikat. Nah, dan saat ini sudah jatuh korban tewas ya, baik dari pihak Palestina sendiri, warga sipil begitu atas serangan Israel, dan warga Israel juga demikian atas roket-roket yang diluncurkan oleh Hamas yang kemudian menembus Iron Dome ya, atau yang senjata Israel yang bisa menahan roket itu. Jadi banyak yang tembus begitu karena jumlah roket yang begitu banyak sekali. Dan saat ini tentu kita prihatin ya, harusnya memang kita ingin bahwa solusi dua negara ini sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik ini. Di lain pihak memang Hamas tuh inginnya wilayah Palestina itu ya dikuasai semua, kemudian Israel dihancurkan. Tentu hal ini kalau kita melihat kondisi sekarang tentu ini tidak realistis ya. Jadi solusi dua negara ini satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik untuk saat ini yang realistis begitu. Walaupun kita tahu ini sangat-sangat sulit, very difficult ya. Jadi muskilah jiddan, sangat sulit sekali. Dan tentu korban sipil khususnya, korban tewas begitu, termasuk mungkin tentara, itu tidak terelakkan begitu ya, baik bagi pejuang Palestina maupun tentara Israel. Dan memang
perundingan-perundingan yang kemarin-kemarin dilakukan itu tidak berhasil sampai dengan sekarang begitu ya. Solusi dua negara hanya kemudian slogan, hanya kemudian omongan atau pepesan kosong yang dalam prakteknya itu ternyata tidak ada begitu. Pihak Palestina sendiri juga saat ini terpecah antara Fatah yang menguasai tepi barat dengan Hamas yang menguasai jalur Gaza begitu. Dan beberapa warga Palestina juga frustasi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui perundingan. Akhirnya mereka tentu lebih memilih perlawanan bersenjata. Bahkan kita saksikan warga Palestina sangat antusias menyaksikan roket-roket Hamas begitu ya, yang diluncurkan dari jalur Gaza ke wilayah Israel, khususnya warga Palestina di tepi barat. Namun pihak Israel sendiri tentu tidak akan tinggal diam dengan melakukan serangan balasan. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah dan sudah menyatakan deklarasi perang begitu ya terhadap pejuang Palestina khususnya di wilayah jalur Gaza begitu. Ini tentu mau tidak mau akan korban jiwa, korban tewas begitu meninggal akan terus berjatuhan ya. Jadi kita ingin agar PBB ini bisa berperan begitu ya. Paling tidak memang beberapa kali ada resolusi terkait penempatan pasukan perdamaian di wilayah Timur Tengah di Palestina ini, namun selalu diveto begitu oleh Amerika Serikat begitu ya. Sebenarnya kalau Israel itu komitmen, sebenarnya menurut saya pihak Hamas sendiri itu sebenarnya menerima kok. Apalagi kita tahu bahwa Hamas ini dalam beberapa kepemimpinan yang terakhir ini justru saya melihat lebih moderat begitu dari yang sebelumnya. Artinya mau menerima Israel begitu. Nah, tetapi memang Israel sendiri juga seringkali tidak komit begitu terhadap perundingan yang dilakukan, sehingga tentu hal ini menjadi semacam suatu hal yang utopia ya, tidak mungkin begitu, sehingga kemudian terjadi chaos seperti yang terjadi saat ini begitu ya. Jadi ending-endingnya kalau sudah seperti ini akan terjadi saling serang ya. Hamas meluncurkan roket, bahkan serangan darat juga kemarin beberapa memasuki wilayah Israel. Israel juga melakukan air strike, serangan udara begitu ya. Kemudian juga mungkin ada serangan darat juga barangkali dari pasukan IDF ya, pasukan tentara Israel begitu, Israeli Defense Force. Ini kita ingin agar konflik ini sebenarnya itu selesai begitu ya. Israel sendiri harusnya mau menerima berdirinya negara Palestina begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pihak Palestina sendiri juga harus komit ya, sehingga antara Palestina dan Israel notabene ini saudara sebenarnya, sama-sama keturunan Nabi Ibrahim ya. Kalau bangsa Yahudi itu dari Nabi Ishak ya, dari istri Nabi Ibrahim Siti Syarah. Kemudian kalau Arab itu dari Nabi Ismail, dari istri Nabi Ibrahim yaitu Siti Hajar begitu. Makanya kita tahu Israel terakhir melakukan normalisasi, yaitu pembukaan diplomatik dengan negara Arab melalui kesepakatan Abraham atau Abraham Accord, yaitu yang terbaru dengan United Arab Emirates, Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain, kemudian dengan Sudan ya. Ini memang ini konflik terpanjang dalam sejarah manusia, termasuk Indonesia ketika menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung pada waktu itu ya, oleh Bung Karno dan Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu Ali Sastro Amijoyo dengan Dasar-Sila Bandung. Itu salah satunya tujuan utamanya memerdekakan negara-negara di atau bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Dan saat ini satu yang belum terlaksanakan ya, yang masih menjadi hutang, yaitu kemerdekaan bangsa Palestina ya. Ini sulit sekali. Indonesia sendiri juga mengakui Palestina begitu, dan belum mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum berdirinya negara Palestina ya. Ini tentu menjadi keprihatinan semua pihak ya, termasuk apakah masih efektif itu tim kuartet perdamaian Timur Tengah itu. Di satu sisi mau bekerja sama dengan ini, misalnya Hamas mau dengan Rusia tim kuartetnya, tapi kemudian yang lain dianggap teroris. Kemudian Israel sendiri hanya mau berunding kalau dimediatori oleh Amerika Serikat, tidak oleh PBB, Uni Eropa dan Rusia ya.
Baik pemirsa, saya hanya berkomentar memberikan pencerahan begitu ya. Saya tidak dalam kapasitas kemudian memvonis, yang tentu kita prihatin begitu atas konflik ini dan mudah-mudahan diberi kekuatan begitu ya. Dan Indonesia sebagai negara besar dalam kaitan dengan diplomasi, kita berharap bisa menggunakan kekuatan pengaruhnya begitu ya, big influence, kekuatan pengaruh begitu, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB maupun di forum-forum internasional yang lain, supaya paling tidak dilakukan gencatan senjata. Tentunya kita berharap sekali lagi Mesir ya, karena Mesir ini memiliki hubungan diplomatik ya dengan Israel dan juga dengan memiliki hubungan begitu dengan Hamas, itu bisa memediatori untuk terjadi gencatan senjata untuk meminimalisir korban ya di antara kedua belah pihak. Kemudian juga kesepakatan gencatan senjata jangka panjang dan dimulai lagi perundingan ya, walaupun banyak orang yang pesimis, tapi menurut saya ini satu hal yang harus terus begitu ya. Baik pemirsa, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.